Diam-diam orang tuaku memberikan rumah mereka sebagai hadiah pernikahan untuk adikku. Padahal, aku yang susah payah selama 5 tahun membayar cicilan KPR-nya dengan hasil kerja kerasku sendiri. 1 bulan kemudian, mereka menelponku ingin ikut pindah ke rumah baruku, bersama adikku dan suaminya. Aku langsung menolak. Lalu seorang polisi menelponku. Ternyata mereka. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hana duduk terpaku di kursi tunggu ban yang dingin. AC ruangan itu menusuk kulit, namun keringat dingin tetap mengalir di punggungnya. Di tangannya, ia menggenggam selembar kertas bukti pelunasan kredit rumah. Kertas itu terasa berat, seberat beban 5 tahun terakhir yang ia pikul sendirian. Hana menarik napas panjang, mencoba meredakan detak jantungnya yang berpacu cepat karena campuran rasa lega dan haru. Akhirnya lunas. Rumah yang ditempati kedua orang tua dan adiknya itu kini sepenuhnya bebas dari jeratan hutang bank. Hana tersenyum tipis mengingat betapa kerasnya ia bekerja. 5 tahun tanpa liburan, 5 tahun makan siang dengan menu termurah di kantin kantor, dan 5 tahun menahan diri untuk tidak membeli baju baru, demi memastikan cicilan rumah itu tidak pernah terlambat 1 hari pun. Ia mengingat kembali wajah ibu yang memelas 5 tahun lalu. Waktu itu bapak baru saja pensiun dan terkena tipuan investasi bodong, membuat rumah lama mereka disita. Ibu menangis di kaki Hana, memohon agar Hana mengambil alih tanggung jawab keluarga, karena Hana adalah anak sulung yang sudah bekerja. Dengan gaji pas-pasan saat itu, Hana nekat mengajukan KPR untuk rumah sederhana yang kini mereka tempati. Hana merelakan masa mudanya. Ia merelakan tabungan pernikahannya sendiri, hangus demi uang muka. Semua itu ia lakukan demi bakti kepada orang tua. Hari ini, ia ingin memberikan kejutan. Ia sengaja mengambil cuti setengah hari untuk mengurus dokumen pelunasan ini, dan berencana menyerahkannya sebagai hadiah ulang tahun pernikahan bapak dan ibu yang kebetulan jatuh di hari yang sama. Hana melangkah keluar bank dengan langkah ringan. Matahari Jakarta yang terik terasa hangat menyapa wajahnya. Ia mampir ke sebuah toko kue ternama, membeli kue tar coklat kesukaan bapak. Ia membayangkan senyum bangga di wajah bapak dan pelukan hangat ibu saat ia menyerahkan sertifikat lunas itu nanti. Mungkin ibu akhirnya akan memujinya. Mungkin bapak akhirnya akan mengakui kerja kerasnya, bukan hanya memuji Rara, adik perempuannya yang selalu menjadi pusat perhatian keluarga. Rara memang cantik, pandai bicara, dan selalu dimanja. Hana tidak pernah iri pada Rara, ia hanya ingin sedikit dihargai. Hana memacu mobil tuanya membelah kemacetan kota menuju rumah. Mobil ini pun sering mogok karena Hana tidak punya uang lebih untuk servis rutin. Semua uangnya habis tersedot untuk kebutuhan rumah dan gaya hidup Rara yang sering merengek minta dibelikan barang branded kepada ibu. Sesampainya di pekarangan rumah, Hana melihat mobil Ferry terparkir di sana. Ferry adalah calon suami Rara. Mereka akan menikah bulan depan. Hana menghela napas. Ia sebenarnya kurang suka dengan Ferry yang terlihat sombong namun tidak memiliki pekerjaan tetap. Ferry selalu membual tentang proyek besar yang sedang dikerjakannya. Namun sampai detik ini Hana belum pernah melihat hasil nyata dari pekerjaan Ferry. Hana memarkir mobilnya pelan agar suara mesin tidak terdengar. Ia ingin memberikan kejutan. Ia turun sambil menjinjing kotak kue dan tas kerjanya yang berisi dokumen penting itu. Pintu depan sedikit terbuka. Suara tawa terdengar dari ruang tamu. Hana tersenyum, membayangkan kehangatan di dalam sana. Namun, langkahnya terhenti tepat di ambang pintu ketika mendengar suara ibu yang melengking riang. Suara ibu terdengar sangat jelas. Ibu berkata bahwa ia sangat lega karena akhirnya Rara bisa menikah dengan pesta yang mewah. Hana mengerutkan kening. Pesta mewah? Dari mana uangnya? Setahu Hana, tabungan keluarga sudah menipis dan ia hanya memberikan jatah bulanan yang cukup untuk makan sehari-hari. Hana mendekat ke dinding, mengintip sedikit ke dalam. Di sana, bapak, ibu, Rara, dan Ferry sedang duduk melingkar di sofa. Wajah mereka berseri-seri. Di atas meja, terhampar berbagai brosur catering dan dekorasi pernikahan mahal. Hana merasa ada sesuatu yang tidak beres. Firasatnya mengatakan ada hal besar yang disembunyikan darinya. Ia menahan diri untuk tidak masuk dan memilih mendengarkan percakapan mereka lebih lanjut. Bapak kemudian berdeham dan berbicara dengan nada serius namun penuh kasih sayang kepada Ferry. Bapak berkata bahwa sebagai orang tua, mereka ingin memberikan bekal terbaik untuk Rara dan Ferry dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hana melihat bapak mengambil sebuah map dari laci meja. Itu map yang sangat Hana kenal. Itu adalah map berisi salinan dokumen rumah yang selama ini disimpan bapak. Bapak menyerahkan map itu kepada Ferry.
Hana menahan napas. Apa yang sedang terjadi? Bapak berkata dengan suara bergetar haru bahwa rumah ini adalah hadiah pernikahan untuk Rara dan Ferry. Bapak meminta mereka menempatinya dengan nyaman setelah menikah nanti. Bapak dan ibu berencana akan tetap tinggal di sana di kamar belakang, sementara kamar utama yang besar akan diberikan kepada pengantin baru. Dunia Hana serasa runtuh seketika. Lututnya lemas. Ia harus berpegangan pada kusen pintu agar tidak jatuh. Rumah ini? Rumah yang 5 tahun ini ia bayar dengan keringat dan air matanya? Bapak memberikan rumah ini kepada Rara dan Ferry begitu saja? Hana menunggu, berharap ada yang menyebut namanya. Berharap ada yang berkata bahwa mereka harus izin dulu pada Hana. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping saat mendengar suara Rara. Dengan nada manja yang khas, Rara bertanya bagaimana dengan cicilannya. Rara khawatir jika nanti ada penagih hutang datang, karena Ferry belum punya penghasilan tetap. Pertanyaan Rara itu seharusnya membuat orang tuanya sadar. Namun jawaban ibu justru bagaikan sembilu yang menyayat hati Hana. Ibu tertawa ringan, seolah masalah itu sangat sepele. Ibu berkata agar Rara tidak perlu memikirkan soal cicilan. Biarkan Hana yang terus membayarnya. Ibu bilang Hana sudah terbiasa susah payah, jadi tambahan beban sedikit lagi tidak akan menjadi masalah bagi kakaknya itu. Ibu menambahkan bahwa Hana adalah wanita karir yang kuat dan tidak butuh rumah, karena Hana pasti sibuk bekerja siang malam. Menurut ibu, Hana tidak akan menikah dalam waktu dekat karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya, jadi rumah ini lebih pantas dan lebih dibutuhkan oleh Rara yang akan membina keluarga. Ferry menimpali dengan tawa mengejek, mengatakan bahwa ia beruntung punya kakak ipar yang rajin seperti sapi perah. Gelak tawa mereka meledak bersamaan, memenuhi ruang tamu yang tiba-tiba terasa menyesakan bagi Hana. Air mata Hana menetes tanpa suara. Kue tart di tangannya terasa semakin berat, seberat kenyataan pahit yang baru saja menampar wajahnya. Ia dianggap sapi perah. Selama ini ia mengira orang tuanya menyayanginya. Namun ternyata ia hanya dianggap sebagai mesin ATM berjalan. Kasih sayang mereka hanya untuk Rara. Kerja kerasnya selama 5 tahun tidak ada harganya di mata mereka. Rasa sakit di hatinya perlahan berubah menjadi amarah yang dingin dan membeku. Ia menatap nanar ke arah keluarga yang sedang berbahagia di atas penderitaannya itu. Tidak ada rasa bersalah sedikit pun di wajah mereka. Mereka merayakan masa depan di atas punggung Hana yang mulai retak. Hana memutuskan untuk tidak melabrak mereka saat itu juga. Emosinya terlalu tinggi, dan ia takut melakukan hal bodoh yang justru merugikan dirinya sendiri. Ia butuh rencana. Ia butuh strategi untuk membalas rasa sakit ini dengan elegan namun mematikan. Dengan tangan gemetar, Hana meletakkan kotak kue itu di lantai teras dengan hati-hati, lalu berbalik arah. Ia berjalan kembali menuju mobilnya. Setiap langkah yang ia ambil menjauh dari rumah itu terasa semakin ringan, seolah ia sedang melepaskan rantai yang selama ini membelenggu kakinya. Ia masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan melaju pergi tanpa menoleh lagi. Rumah itu bukan lagi rumahnya. Keluarga itu bukan lagi tempatnya pulang. Di dalam mobil, Hana meminggirkan kendaraannya di tepi jalan yang sepi. Ia menangis keras-kerasnya, menumpahkan segala rasa sakit, kecewa, dan lelah yang selama ini ia pendam. Ia memukul setir mobil berkali-kali hingga telapak tangannya memerah. Mengapa Bapak tega? Mengapa Ibu sejahat itu? Apa salah Hana hingga diperlakukan seperti budak oleh darah dagingnya sendiri? Namun, tangisan itu tidak berlangsung lama. Hana menghapus air matanya dengan kasar. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca spion. Wajah itu terlihat lelah, namun matanya memancarkan tekad baru yang membara. Hana yang lemah dan penurut sudah mati hari ini. Yang tersisa adalah Hana yang tidak akan membiarkan siapapun menginjak harga dirinya lagi. Hana mengambil ponselnya. Jari-jarinya dengan cepat mencari nomor kontak personal banker yang menanganinya tadi pagi. Ia menekan tombol panggil. Suara ramah dari seberang menyapa. Tanpa basa-basi, Hana memberikan instruksi tegas. Ia meminta pihak bank untuk memblokir semua kartu kredit tambahan yang ia berikan kepada ibu. Ia juga membatalkan rencana pembuatan rekening bersama yang tadinya ingin ia buat untuk biaya bulanan Bapak. Hana juga menelepon bagian administrasi kantornya, meminta agar gajinya dipindahkan ke rekening baru di bank yang berbeda, rekening yang tidak diketahui oleh siapapun di keluarganya. Ia memutus semua akses keuangan yang selama ini dinikmati orang tuanya. Setelah menutup telepon, Hana menyandarkan kepalanya di jok mobil. Ia menatap dokumen pelunasan rumah di kursi samping. Dokumen itu atas nama pemilik lama karena belum sempat dibalik nama, tapi kwitansi pelunasan dan bukti transfer semua ada di tangan Hana. Secara hukum, posisi Hana kuat karena ia yang membayar, namun sertifikat fisik memang ada di tangan Bapak.
Biarlah mereka bersenang-senang sebentar dengan kertas sertifikat itu. Mereka tidak tahu bahwa sertifikat tanpa bukti kepemilikan yang sah hanyalah kertas biasa. Hana menyalakan mesin mobilnya kembali. Ia tidak akan pulang malam ini. Ia akan menginap di hotel. Besok, ia akan mulai mencari apartemen untuk dirinya sendiri. Rencana balas dendamnya baru saja dimulai. Pestanya baru saja dimulai, Bu, batin Hana dingin. Silakan nikmati tawa kalian selagi bisa, sebelum lampunya kumatikan total. Sebulan telah berlalu sejak kejadian di teras rumah itu. Hana menjalani hari-harinya dengan sandiwara yang sempurna. Ia beralasan sibuk lembur di kantor setiap kali ibu menelepon menanyakan kenapa ia jarang pulang. Hana hanya pulang sesekali untuk mengambil barang-barang pribadinya sedikit demi sedikit, menyimpannya di bagasi mobil, lalu membawanya ke apartemen sewaan barunya. Tidak ada yang curiga. Bapak dan ibu terlalu sibuk mempersiapkan pernikahan Rara yang semakin dekat. Mereka tidak menyadari bahwa barang-barang Hana di kamar perlahan mulai kosong. Mereka juga tidak sadar bahwa uang belanja bulan ini tidak ditransfer oleh Hana. Mereka masih menggunakan sisa uang tunai yang ada dan kartu kredit, tanpa tahu bahwa kartu itu sudah mencapai limit dan tidak akan bisa digunakan lagi bulan depan. Hari pernikahan Rara dan Ferry akhirnya tiba. Pesta digelar di sebuah gedung pertemuan mewah di pusat kota. Ibu bersikeras menyewa gedung itu agar tidak kalah gengsi dengan kerabat yang lain. Ibu bilang, biaya gedung nanti biar Hana yang urus sisanya. Hana hanya mengiyakan lewat pesan singkat tanpa pernah mentransfer uang sepeser pun untuk lunasan catering dan gedung. Ibu terpaksa menggunakan tabungan darurat bapak yang jumlahnya tidak seberapa dan berhutang pada saudara untuk menutupi uang muka, dengan keyakinan bahwa Hana akan menggantinya nanti setelah gajian. Mereka tidak tahu bahwa Hana sudah tidak berniat mengeluarkan uang lagi untuk mereka. Malam itu, gedung resepsi terlihat gemerlap. Lampu kristal menggantung megah di langit-langit. Bunga-bunga segar menghiasi setiap sudut ruangan. Rara terlihat cantik dengan gaun pengantin putih berekor panjang, berdiri bersanding dengan Ferry yang mengenakan jas sewaan yang agak kesempitan. Bapak dan ibu berdiri mendampingi mereka dengan senyum lebar, menyalami para tamu undangan dengan bangga. Mereka terlihat seperti keluarga bahagia yang sempurna. Namun, di antara ratusan tamu yang hadir, sosok Hana belum terlihat. Beberapa kerabat mulai bertanya-tanya di mana kakak sang pengantin. Ibu dengan santai menjawab bahwa Hana sedang ada meeting penting dan akan datang terlambat. Ibu menutupi ketidakhadiran Hana demi menjaga citra keluarga. Tepat pukul 8 malam, saat pesta sedang ramai-ramainya, pintu utama gedung terbuka lebar. Sosok Hana muncul di sana. Penampilannya malam itu sangat berbeda dari biasanya. Hana yang biasanya tampil sederhana dengan pakaian kerja, kini mengenakan gaun malam berwarna hitam legam yang elegan namun memberikan aura duka. Ia memakai riasan wajah yang tajam, membuat tatapan matanya terlihat semakin dingin dan mengintimidasi. Di tangannya, ia tidak membawa kado berbungkus pita cantik, melainkan sebuah koper besar berwarna merah yang terlihat sudah usang. Suara roda koper yang beradu dengan lantai marmer gedung menarik perhatian beberapa tamu yang berada di dekat pintu. Hana melangkah masuk dengan dagu terangkat tinggi, tatapannya lurus tertuju ke pelaminan. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. Mereka heran melihat penampilan Hana yang serba hitam di acara pernikahan, seolah sedang menghadiri pemakaman. Hana tidak mempedulikan tatapan heran orang-orang. Ia terus berjalan membelah kerumunan tamu menuju panggung pelaminan. Langkah kakinya tegas dan berirama. Musik orkestra yang mengalun lembut seolah menjadi pengiring langkah perangnya. Saat Hana tiba di depan tangga pelaminan, MC acara yang bingung mencoba menyapanya lewat mikrofon, mengira Hana akan memberikan persembahan lagu atau ucapan selamat. Hana mengabaikan MC tersebut dan langsung naik ke atas panggung. Wajah ibu yang tadinya sumringah seketika berubah pucat saat melihat koper butut yang dibawa Hana. Bapak menatap Hana dengan bingung, sementara Rara dan Ferry saling berpandangan cemas. Hana berdiri tepat di hadapan mereka. Ia tidak tersenyum. Ia tidak menjabat tangan adiknya ataupun orang tuanya. Hana meletakkan koper itu di tengah-tengah panggung, di antara dirinya dan keluarga pengantin. Suara roda koper yang berhenti terdengar nyaring, karena musik tiba-tiba berhenti atas isyarat MC yang bingung. Keheningan menyelimuti ruangan besar itu. Semua mata tertuju pada drama yang sedang berlangsung di atas panggung. Hana mengambil mikrofon dari tangan MC yang berdiri bengong di dekatnya. Ia menatap para tamu undangan, lalu menatap keluarganya satu persatu. Selamat malam semuanya. Suara Hana terdengar tenang namun menggema kuat ke seluruh penjuru ruangan. Maaf saya datang terlambat. Saya hanya ingin mengantarkan kado spesial untuk adik saya tercinta dan orang tua saya yang luar biasa. Nada bicara Hana penuh sarkasme yang tajam. Ia menendang pelan koper di kakinya.
Di dalam koper ini adalah baju-baju lama bapak dan ibu. Saya bawakan ke sini karena mulai malam ini, saya sudah tidak tinggal di rumah itu lagi. Dan karena rumah itu sudah diberikan bapak kepada Rara dan suaminya, saya pikir bapak dan ibu juga harus siap-siap berkemas. Ibu melotot, memberi kode agar Hana diam dan turun. Namun Hana justru tersenyum miring. Kenapa, Bu? Malu? Hana kembali bicara ke arah tamu undangan. Bapak ibu sekalian, mungkin kalian melihat pesta ini sangat mewah. Tapi tahukah kalian, bahwa biaya hidup keluarga ini selama 5 tahun terakhir, termasuk cicilan rumah yang dijadikan hadiah pernikahan ini, sayalah yang menanggungnya sendirian. Hana mengeluarkan segepok kertas dari tas kecilnya. Itu adalah bukti rekening koran selama 5 tahun. Ia melemparkan kertas-kertas itu ke udara. Lembaran kertas berhamburan jatuh di sekitar kaki bapak dan ibu. Beberapa tamu yang berdiri dekat panggung memungutnya dan membaca angka-angka fantastis yang tertera di sana. Selama 5 tahun saya menjadi tulang punggung, banting tulang membayar hutang bapak, membayar makan ibu, dan membiayai gaya hidup Rara. Lanjut Hana, suaranya mulai bergetar menahan amarah. Tapi balasannya, rumah yang saya lunasi dengan darah dan keringat saya, diberikan begitu saja kepada adik saya yang manja dan suaminya yang pengangguran ini, tanpa izin saya. Ibu bahkan bilang saya ini sapi perah yang pantas diperas sampai mati. Suasana gedung menjadi riuh. Tamu-tamu mulai berbisik keras, menatap jijik ke arah Ferry dan orang tua Hana. Ferry wajahnya merah pada menahan malu. Rara mulai menangis sesenggukan. Bapak memegang dadanya, terlihat syok. Ibu yang tidak tahan menanggung malu, maju selangkah dan melayangkan tamparan keras ke pipi Hana. Plah! Suara tamparan itu menggema di seluruh ruangan, melalui mikrofon yang masih dipegang Hana. Kepala Hana tertoleh ke samping. Pipinya terasa panas dan perih. Namun, Hana tidak menangis. Ia justru menegakkan kepalanya kembali, menatap ibu tepat di manik matanya. Tatapan Hana kosong, tidak ada lagi rasa hormat atau kasih sayang di sana. Ia mengusap sudut bibirnya yang sedikit berdarah. Tamparan ini lunas, Bu, ucap Hana lirih namun terdengar jelas karena heningnya ruangan pasca tamparan itu. Anggap saja ini biaya sewa rahim ibu selama 9 bulan saya di kandungan. Anggap saja ini biaya air susu yang ibu berikan saat saya bayi. Mulai detik ini, kita impas. Saya tidak berhutang apapun lagi pada kalian. Jangan pernah cari saya lagi. Hana meletakkan mikrofon itu di lantai dengan kasar, hingga menimbulkan suara dengung yang menyakitkan telinga. Tanpa menoleh lagi, Hana berbalik badan dan turun dari panggung. Ia berjalan keluar gedung dengan langkah yang lebih gagah daripada saat ia masuk. Ia meninggalkan kekacauan di belakangnya. Ibu menangis histeris di panggung, bapak terduduk lemas di kursi pelaminan, Rara dan Ferry sibuk menghindari tatapan menghakimi dari para tamu. Pesta pernikahan yang seharusnya menjadi momen paling bahagia itu berubah menjadi neraka bagi mereka. Tamu-tamu mulai beranjak pulang satu persatu dengan perasaan tidak nyaman, meninggalkan makanan yang belum sempat disentuh. Hana terus berjalan menembus malam, merasakan angin malam yang dingin menerpa wajahnya. Pipinya masih sakit bekas tamparan ibu, tapi hatinya merasa jauh lebih sakit. Namun, di balik rasa sakit itu, ada perasaan lega yang luar biasa. Ia sudah memotong tali yang menjeratnya. Ia bebas. Dan ini baru permulaan dari pelajaran hidup yang sesungguhnya bagi keluarga yang telah membuangnya. 1 bulan telah berlalu sejak malam resepsi pernikahan yang kacau balau itu. Rumah besar yang dulu selalu terang benderang dan penuh tawa kini terasa suram dan lembab. Udara di dalam rumah terasa panas dan pengap, karena pendingin ruangan sudah tidak lagi dinyalakan. Bukan karena rusak, melainkan karena token listrik sudah berbunyi nyaring sejak 2 hari lalu, menandakan KWH meter yang kritis. Tidak ada lagi suara mesin cuci yang berputar di pagi hari, tidak ada lagi aroma masakan enak yang biasanya tercium dari dapur saat Hana masih membiayai belanja bulanan. Yang tersisa hanyalah keheningan yang mencekam, sesekali dipecahkan oleh suara bentakan atau keluhan yang saling menyalahkan. Kepergian Hana benar-benar memukul telak sendi kehidupan keluarga itu, bukan karena kehilangan sosok anak, melainkan kehilangan mesin uang yang selama ini menopang gaya hidup mereka. Ibu duduk termenung di kursi ruang tengah dengan kipas anyaman bambu di tangannya, mengibas-ngibaskan lehernya yang berkeringat. Wajahnya terlihat lebih tua 10 tahun dalam waktu sebulan saja. Kerutan di dahinya semakin dalam, dan matanya cekung kurang tidur. Di atas meja di hadapannya, tergeletak tumpukan amplop tagihan yang belum dibuka. Tagihan air, tagihan kartu kredit yang sudah over limit, hingga surat peringatan dari bank terkait pinjaman bapak yang dulu. Dulu, Hana yang selalu membereskan amplop-amplop ini tanpa banyak bicara. Hana akan mengambilnya, membayarnya lewat mobile banking, dan membuang amplopnya ke tempat sampah sehingga ibu tidak pernah tahu nominalnya. Sekarang,
Amplop-amplop itu menjadi monster yang menakutkan bagi ibu. Tabungan Bapak sudah benar-benar kering setelah dipakai untuk membayar sisa biaya catering pernikahan Rara yang ternyata belum dilunasi Hana. Di kamar utama yang kini ditempati pengantin baru, suasana tidak kalah panasnya. Rara sedang menangis di ujung tempat tidur. Wajah cantiknya terlihat kusam karena krim perawatan wajah mahalnya sudah habis, dan ia tidak punya uang untuk membelinya lagi. Ia merengek kepada Ferry yang masih tertidur pulas padahal matahari sudah tinggi. Rara mengguncang tubuh suaminya dengan kesal. Ia lapar. Di dapur hanya ada mie instan dan telur sisa kemarin. Rara yang seumur hidup dimanja dan tidak pernah diajarkan pekerjaan rumah tangga, merasa tersiksa harus hidup susah seperti ini. Ia tidak bisa memasak. Ia jijik mencuci piring kotor yang menumpuk di wastafel karena air keran mengalir kecil, dan ia lelah menyapu lantai rumah yang luas itu sendirian. Ferry menggeliat malas, matanya merah karena begadang semalaman bermain judi online di ponselnya. Ia bangun dengan perasaan kacau. Bukannya menenangkan Rara, Ferry malah membentak istrinya itu agar diam. Ferry sedang pusing. Semalam ia kalah besar lagi. Hutangnya di aplikasi pinjaman online semakin menumpuk, dan ia mulai diteror oleh debt collector melalui pesan singkat yang kasar. Ferry yang selama ini membual punya proyek besar, nyatanya adalah pengangguran yang hanya mengandalkan keberuntungan di meja judi maya. Dulu ia berpikir setelah menikah dengan Rara, ia bisa menumpang hidup enak dari uang Hana yang katanya manajer sukses. Namun rencana itu hancur total karena Hana kabur dan memutus semua aliran dana. Ferry merasa tertipu, padahal ia sendirilah penipu yang sebenarnya. Siang itu ketegangan memuncak saat petugas PLN datang untuk memutus aliran listrik, karena tunggakan sudah memasuki bulan kedua, bulan terakhir Hana tidak membayar dan bulan ini. Bapak yang sedang sakit-sakitan karena darah tingginya kumat, mencoba memohon kepada petugas, namun petugas hanya menjalankan tugas. Listrik rumah itu pun padam total. Kipas angin mati, kulkas mati, dan rumah menjadi seperti oven raksasa. Rara menjerit histeris karena tidak tahan panas. Ibu menangis meraung-raung menyalahkan Hana yang tega membiarkan orang tuanya kepanasan. Tidak ada introspeksi diri sedikitpun bahwa ini adalah akibat dari ketidakmampuan mereka mengelola hidup tanpa bantuan Hana. Mereka masih merasa sebagai korban dari kekejaman Hana. Di tengah kekacauan itu, Ferry duduk diam di teras samping sambil merokok. Otaknya berputar cepat mencari jalan keluar instan. Ia butuh uang cepat, bukan hanya untuk makan, tapi untuk membayar hutang judinya yang jatuh tempo besok. Jika tidak bayar, preman suruhan bandar judi akan mencarinya. Tatapan Ferry tertuju pada jendela kamar Bapak yang sedikit terbuka. Ia teringat map sertifikat rumah yang waktu itu diberikan Bapak saat malam lamaran. Meskipun Hana bilang ia yang membayar lunas, tapi secara fisik sertifikat itu masih atas nama pemilik lama dan dipegang oleh Bapak. Bapak menyimpannya kembali di lemari besi di kamarnya setelah malam itu, menunggu waktu yang tepat untuk balik nama ke Rara. Ferry membuang puntung rokoknya dan menginjaknya dengan geram. Setan di kepalanya mulai berbisik. Jika ia bisa menggadaikan sertifikat itu, ia bisa mendapatkan uang ratusan juta. Ia bisa melunasi hutang judinya, dan sisanya bisa diputar lagi untuk modal judi agar menang besar. Ferry yakin kali ini ia pasti menang. Jika menang, ia akan menebus kembali sertifikat itu sebelum Bapak tahu. Rencana yang terdengar sempurna di telinga seorang penjudi. Ferry menunggu momen yang tepat. Saat sore menjelang, Bapak sedang tertidur karena pengaruh obat penenang, dan Ibu serta Rara sedang sibuk mengeluh di teras depan mencari angin. Dengan langkah mengendap-endap seperti maling, Ferry masuk ke kamar Bapak. Jantungnya berdegup kencang. Ia membuka lemari pakaian Bapak perlahan agar engselnya tidak berdecit. Di bagian paling bawah, tertumpuk di bawah kain sarung, ada kotak besi kecil yang kuncinya selalu diletakkan Bapak di laci nakas. Ferry dengan tangan gemetar mengambil kunci itu, membuka kotak besi, dan menemukan amplop coklat tebal itu. Ia membukanya sedikit untuk memastikan isinya. Benar, sertifikat rumah asli. Ferry tersenyum licik. Ia merasa seolah memegang tiket emas menuju kebebasan. Tanpa pikir panjang, ia menyelipkan sertifikat itu ke balik bajunya, mengunci kembali kotak besi, dan meletakkan kunci di tempat semula. Ferry keluar dari kamar dengan wajah yang berusaha ditenangkan. Ia berpapasan dengan Rara di ruang tengah. Rara bertanya Ferry mau kemana. Ferry berbohong dengan lancar. Ia bilang mau menemui teman lamanya yang menawarkan pekerjaan proyek, sekalian mau meminjam uang untuk menyambung listrik. Rara yang polos dan putus asa langsung percaya. Matanya berbinar penuh harap. Ia bahkan mencium tangan suaminya dan mendoakan agar Ferry berhasil. Ferry hanya mengangguk singkat dan bergegas pergi membawa motor metik Rara. Di dalam hatinya, Ferry tidak peduli pada listrik atau makan Rara.
Yang ada di pikirannya hanyalah meja judi dan uang tunai. Ferry memacu motornya menuju pinggiran kota, ke sebuah ruko kumuh yang dikenal sebagai tempat rentenir gelap menerima gadai sertifikat tanpa proses survei yang rumit. Di sana, Ferry menyerahkan sertifikat rumah itu. Karena sertifikat belum balik nama ke bapak ataupun Hana, prosesnya sedikit alot. Namun Ferry yang pandai bersilat lidah meyakinkan rentenir bahwa ia adalah menantu pemilik rumah dan sudah diberi kuasa penuh. Ditambah lagi ia rela menerima harga gadai yang jauh di bawah pasaran dengan bunga tinggi asalkan cair hari itu juga. Rentenir yang lintah darat itu setuju. Uang tunai 50 juta rupiah berpindah tangan. Ferry merasa jadi raja lagi. Ia tidak sadar bahwa tanda tangannya di atas kertas perjanjian gadai itu adalah awal dari kiamat bagi keluarga istrinya. Malam harinya, Ferry pulang membawa makanan enak. Sate kambing, martabak, dan buah-buahan. Ia juga membayar tunggakan listrik lewat aplikasi di ponselnya, sehingga lampu rumah kembali menyala. Ibu, bapak, dan Rara menyambut Ferry bak pahlawan. Mereka makan dengan lahap, melupakan penderitaan siang tadi. Ibu memuji-muji Ferry setinggi langit, mengatakan bahwa Ferry adalah menantu yang bertanggung jawab, jauh lebih baik daripada Hana yang pelit dan durhaka. Ferry hanya tersenyum bangga, menikmati pujian palsu itu sambil menyembunyikan sisa uang gadai di rekening pribadinya. Tidak ada yang bertanya dari mana Ferry mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Mereka terlalu lapar dan terlalu silau dengan kenyamanan sesaat untuk berpikir logis. Di sudut ruang makan, bayangan kehancuran sedang mengintai mereka, menunggu waktu untuk menerkam. Kenyamanan semu yang dibawa uang haram Ferry tidak bertahan lama. Dalam 2 minggu, uang itu menguap begitu saja. Sebagian besar habis kembali di meja judi online karena Ferry kalah telak, dan sisanya habis untuk gaya hidup Rara yang boros karena merasa suaminya sudah sukses. Kini mereka kembali ke titik nol, bahkan minus. Suasana rumah kembali tegang. Kali ini lebih parah karena Ferry mulai uring-uringan dan sering memukul tembok jika sedang emosi. Rara ketakutan tapi tidak berani cerita ke bapak dan ibu. Di tengah keputusasaan itu, sebuah notifikasi muncul di ponsel Rara yang sedang menggulir media sosial untuk membunuh waktu. Seorang teman lama Hana yang dikenal bermulut ember dan suka pamer, baru saja mengunggah foto di Instagram. Foto itu memperlihatkan teman tersebut sedang bertamu di sebuah apartemen penthouse yang sangat mewah dengan pemandangan cakrawala kota yang menakjubkan. Caption foto itu berbunyi, "Housewarming party di tempat baru bestieku Hana. Gila, view-nya mahal banget, proud of you Han." Jantung Rara berdegup kencang. Matanya membelalak menatap foto itu. Di latar belakang foto, terlihat Hana sedang duduk santai memegang gelas kristal, mengenakan pakaian rumah yang terlihat mahal dan elegan. Perabotannya serba mewah, lantainya marmer mengkilap, dan ada kolam renang pribadi di balkonnya. Rara berteriak memanggil ibu. Ia menunjukkan foto itu dengan tangan gemetar karena iri dan dengki. Ibu merebut ponsel Rara dan menatap layar itu lekat-lekat. Rasa cemburu dan amarah bercampur di dada ibu. Bagaimana bisa anak durhaka itu hidup bergelimang kemewahan sementara orang tua dan adiknya menderita kelaparan di rumah yang panas ini? Menurut logika ibu yang sudah terpelintir, kekayaan Hana adalah hak keluarga juga. Ibu merasa Hana telah mencuri jatah rezeki mereka. Ferry yang mendengar keributan itu ikut nimbrung. Matanya langsung hijau melihat kemewahan apartemen Hana. Otak liciknya langsung bekerja. Jika mereka bisa tinggal di sana, masalah hidup mereka selesai. Kita harus ke sana, kata ibu tegas, matanya berkilat penuh ambisi. Itu pasti apartemen mahal. Kamarnya pasti banyak. Kita bisa tinggal di sana. Hana tidak mungkin tega mengusir kita kalau kita sudah sampai di depan pintunya. Apalagi melihat kondisi bapak yang sakit dan kamu yang sedang hamil muda. Rara mengangguk setuju. Kehamilannya baru berjalan 6 minggu, tapi ia bisa memanfaatkannya sebagai senjata untuk meluluhkan hati Hana. Mereka mulai menyusun rencana. Melalui fitur lokasi yang lupa dimatikan oleh teman Hana di postingan tersebut, mereka mengetahui nama apartemen elit itu, The Sky Residence. Itu adalah kawasan hunian paling prestisius di pusat kota. Hari itu juga mereka mulai berkemas. Ibu memerintahkan Rara memasukkan baju-baju ke dalam koper. Bapak yang kondisinya semakin lemah karena pikiran dan obat yang habis, hanya menurut saja saat disuruh bersiap. Bapak sebenarnya malu, tapi egonya sebagai kepala keluarga sudah hancur, dan ia tidak punya solusi lain untuk memberi makan keluarganya. Ferry yang paling semangat. Ia berpikir jika bisa tinggal di apartemen Hana, ia bisa lari dari kejaran debt collector yang mulai mengendus alamat rumah lama ini. Ferry bahkan membayangkan bisa meminjam mobil mewah Hana nanti. Sebelum berangkat, ibu memutuskan untuk menelepon Hana terlebih dahulu. Bukan untuk minta izin, tapi untuk memberitahu bahwa mereka akan datang,
seolah-olah Hana tidak punya pilihan untuk menolak. Ibu meminjam ponsel tetangga karena nomor ibu, bapak, dan Rara sudah diblokir Hana. Tangan ibu gemetar saat menekan nomor hafalannya. Nada sambung terdengar. 1 kali, 2 kali, akhirnya diangkat. Suara Hana terdengar datar dan dingin di seberang sana. "Halo, ini siapa?" tanya Hana. "Hana, ini ibu." Suara ibu dilembut-lembutkan, dibuat terdengar serak dan menyedihkan. "Jangan ditutup dulu, nak. Ibu cuma mau kasih kabar. Bapak sakit keras, dan Rara. Rara sedang hamil, Han. Dia ngidam ingin ketemu kakaknya. Kasihan ponakanmu kalau tidak dituruti." Ibu memberi jeda untuk efek dramatis, berharap mendengar suara kekhawatiran dari Hana. Namun hening. "Hana, kamu dengar ibu?" "Saya dengar," jawab Hana singkat, nadanya sedingin es batu. "Lalu kenapa?" Ibu menelan ludah, kaget dengan respon Hana yang tanpa emosi. Kami mau main ke tempatmu. Kami tahu alamatmu dari temanmu. Kami rindu, Han. Masa kamu tega membiarkan bapakmu yang sakit ini tidak bertemu anaknya? Kami mau menginap barang seminggu 2 minggu, sekalian menemani Rara yang lemas karena hamil. Kami sudah siap-siap mau berangkat sekarang." Terdengar suara tawa kecil yang meremehkan dari seberang telepon. Tawa Hana itu membuat telinga ibu panas. "Datang saja kalau bisa masuk," kata Hana dengan nada menantang. "Tapi jangan harap saya akan membukakan pintu. Apartemen saya bukan tempat penampungan tunawisma. Kalian punya rumah besar kan? Rumah hadiah pernikahan itu? Kenapa tidak tinggal di sana saja? Oh, atau jangan-jangan rumah itu sudah tidak senyaman dulu karena tidak ada uang saya yang mengalir ke sana." Kata-kata Hana menohok tepat di ulu hati ibu. "Hana, kamu jangan kurang ajar ya. Ibu ini yang melahirkanmu." Bentak ibu, lupa pada akting sedihnya tadi. "Pokoknya ibu tidak mau tahu, kami akan ke sana hari ini juga. Kamu harus sambut kami. Awas kalau tidak." Hana tidak menjawab, ia langsung memutus sambungan telepon. Klik. Ibu menatap ponsel tetangga itu dengan nyalang. Ia mengembalikannya ke tetangga dengan wajah masam, tanpa ucapan terima kasih. Ibu kembali ke dalam rumah dengan api amarah yang berkobar. "Ayo kita berangkat," perintah ibu pada keluarganya. Anak itu perlu diberi pelajaran sopan santun. Dia pikir dia siapa bisa menolak orang tua? Kalau perlu kita bikin keributan di lobi apartemennya biar dia malu dan terpaksa menerima kita. Mereka memesan taksi online dengan uang terakhir yang tersisa di dompet Ferry. Koper-koper dimasukkan ke bagasi. Mereka meninggalkan rumah itu tanpa dikunci dengan benar, seolah yakin tidak akan kembali lagi dalam waktu dekat, karena akan hidup enak di penthouse Hana. Sepanjang perjalanan di dalam taksi, mereka berfantasi tentang kehidupan baru yang akan mereka jalani. Rara membayangkan berenang setiap pagi, ibu membayangkan tidur di kasur empuk ber-AC, dan Ferry membayangkan mencuri barang berharga Hana untuk dijual. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menuju ke benteng pertahanan Hana yang tidak bisa ditembus. Mereka bukan sedang menuju surga, melainkan sedang berjalan sukarela menuju penghinaan terbesar dalam hidup mereka. Taksi melaju membelah kemacetan Jakarta, membawa satu keluarga parasit yang penuh dengan delusi dan keserakahan. Di kejauhan, gedung apartemen The Sky Residence menjulang tinggi menembus awan, berdiri kokoh dan angkuh, seolah mewakili sosok Hana yang baru, tak tersentuh dan berada jauh di atas jangkauan mereka. Sementara itu, di penthouse-nya, Hana meletakkan ponselnya di meja marmer. Ia menyesap teh hangatnya sambil menatap layar monitor CCTV lobi apartemen. Ia sudah menelepon kepala keamanan gedung, memberikan instruksi spesifik beserta foto wajah keluarganya. Jika orang-orang ini datang, perintah Hana pada kepala keamanan tadi, perlakukan mereka seperti orang asing yang mencoba menerobos. Jangan biarkan mereka naik satu langkah pun. Hana tersenyum tipis. Ia sudah siap menyambut tamu, tak diundang itu dengan caranya sendiri. Taksi online yang membawa rombongan keluarga ibu berhenti tepat di depan lobi utama The Sky Residence. Bangunan itu terlihat jauh lebih megah dari dekat. Pilar-pilarnya tinggi menjulang dilapisi marmer hitam, dan pintu kaca otomatisnya berkilauan tertimpa cahaya lampu gantung raksasa. Rara menatap kagum dengan mulut sedikit terbuka. Ia membayangkan sebentar lagi akan menjadi salah satu penghuni gedung mewah ini, berjalan-jalan sore dengan stroller bayi mahal di taman apartemen. Ferry segera turun dan bergaya sokaya, memerintah sopir taksi untuk menurunkan koper-koper mereka dengan nada angkuh, padahal ia membayar ongkos dengan uang pas-pasan dan tanpa tip. Mereka melangkah masuk ke lobi dengan percaya diri. Ibu memimpin di depan, menggandeng bapak yang berjalan tertatih. Rara dan Ferry mengekor di belakang sambil menyeret koper. Namun, baru beberapa langkah masuk,
2 orang petugas keamanan bertubuh kekar dengan seragam safari lengkap menghadang mereka. Sikap petugas itu sopan namun tegas, berdiri menghalangi akses menuju lift. Salah satu petugas mengangkat tangan, mengisyaratkan mereka untuk berhenti. "Selamat sore, Bapak, Ibu. Ada keperluan apa dan ingin bertemu siapa?" tanya petugas itu datar. Matanya memindai penampilan mereka dari ujung kaki ke ujung kepala. Pakaian mereka yang kusut dan koper-koper usang jelas, tidak sesuai dengan profil penghuni atau tamu VIP di apartemen ini. "Kami keluarga Hana, pemilik unit di lantai paling atas," jawab ibu dengan nada tinggi, mencoba mengintimidasi. "Minggir, kami mau naik. Anak saya sudah menunggu." Ibu mencoba menerobos, tapi lengan kekar petugas itu tetap kokoh menghalangi. "Maaf, Bu. Kami sudah mendapat instruksi dari Ibu Hana di unit penthouse," kata petugas itu sambil menahan senyum sinis. "Beliau berpesan bahwa beliau tidak menerima tamu siapapun hari ini, termasuk keluarga. Nama dan foto Anda sekalian sudah masuk dalam daftar blacklist tamu yang tidak diizinkan naik." Wajah ibu memerah padam. "Apa kamu bilang? Blacklist? Saya ini ibunya. Berani-beraninya dia." Ibu mulai berteriak, suaranya menggema di lobi yang hening dan elegan itu. Beberapa penghuni apartemen yang sedang duduk di sofa lobi, menoleh dengan tatapan terganggu. "Panggil Hana turun sekarang. Bilang ibunya ada di sini." Tiba-tiba, suara Hana terdengar jernih dari pengeras suara di meja resepsionis. Ternyata resepsionis telah menyambungkan interkom lobi ke unit Hana, agar Hana bisa melihat dan mendengar keributan itu dari atas. "Tidak perlu teriak-teriak, Bu. Ini bukan pasar." Suara Hana terdengar tenang namun menusuk. Semua orang di lobi bisa mendengarnya. Hana kemudian muncul. Bukan di hadapan mereka, melainkan di balik dinding kaca tebal di lantai mezzanine di atas lobi. Ia berdiri di sana, memandang ke bawah seperti ratu yang menatap rakyat jelata yang memberontak. Ia mengenakan gaun rumah sutra berwarna merah marun, memegang gelas wine kosong. Jarak mereka hanya terpisah kaca dan ketinggian beberapa meter, namun terasa seperti terpisah 2 dunia yang berbeda. "Hana, buka pintunya," seru bapak dengan suara parau. Ia menunjuk-nunjuk ke arah Hana dengan tangan gemetar. "Kamu biarkan bapak dan ibumu terlantar di bawah sini? Di mana hati nuranimu? Nak, adikmu hamil, dia butuh istirahat." Hana menatap datar ke arah bapak. Ia mendekatkan mikrofon interkom ke bibirnya. "Hati nurani saya sudah mati 5 tahun lalu, Pak. Mati pelan-pelan setiap kali Bapak lebih memilih membelikan Rara tas baru daripada membelikan obat untuk Bapak sendiri pakai uang saya," jawab Hana tajam. "Kalian datang ke sini bukan karena rindu. Kalian datang karena uang Ferry sudah habis, kan? Dan kalian mau menumpang hidup lagi." Ferry yang merasa tersinggung maju ke depan, menunjuk ke atas dengan kasar. "Heh, jangan sombong lu ya. Lu pikir lu siapa? Itu apartemen juga pasti hasil open book kan? Mana mungkin lu bisa beli tempat begini kalau kerja halal?" Ferry berteriak memprovokasi, berharap Hana marah dan turun. Hana tertawa renyah, tawa yang membuat nyali Ferry menciut. Ferry, simpan tenagamu. Kamu butuh tenaga itu untuk lari dari debt collector nanti," sindir Hana. Matanya kemudian menyipit, menatap jam tangan emas yang melingkar di pergelangan tangan Ferry. "Dan omong-omong, jam tangan Rolex Daytona yang kamu pakai itu palsu. Kualitas KW super pun bukan, itu barang pasar loak. Kelihatan sekali dari detak jarum detiknya yang kasar. Malu-maluin kalau dipakai masuk ke gedung ini." Wajah Ferry merah pada menahan malu. Beberapa orang di lobi tertawa kecil mendengar hinaan Hana yang telak itu. Rara yang berdiri di samping Ferry menunduk malu. Ia tahu suaminya memang suka membeli barang palsu demi gengsi. "Pulanglah," kata Hana dingin, mengakhiri pertunjukan itu. "Kalian punya rumah besar hadiah pernikahan itu, kan? Rumah yang sertifikatnya Bapak banggakan? Tidurlah di sana. Nikmati hasil rampasan kalian. Keamanan, tolong bersihkan area lobi dari gangguan ini." 2 petugas keamanan tadi langsung bergerak maju. Mereka tidak lagi bersikap sopan. Mereka mencengkeram lengan Ferry dan bapak, serta mendorong koper-koper mereka ke arah pintu keluar. Ibu meronta-ronta sambil memaki sumpah serapah, mengutuk Hana menjadi batu, menjadi miskin, dan segala doa buruk lainnya. Namun Hana hanya berbalik badan, membelakangi kaca, dan berjalan masuk kembali ke dalam unit mewahnya tanpa menoleh sedikitpun. Pintu otomatis lobi tertutup, memisahkan Hana dari masa lalunya yang busuk. Di luar, di trotoar yang panas, keluarga itu berdiri termangu dengan perasaan hancur dan terhina yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya.
Diusir dari apartemen Hana bagaikan ditampar bolak-balik oleh kenyataan. Rasa malu, marah, dan lelah bercampur menjadi satu. Tidak ada pilihan lain, mereka harus pulang ke rumah lama. Dengan sisa uang receh yang dikorek dari saku celana Ferry dan tas ibu, mereka naik angkutan umum yang sesak dan panas. Sepanjang perjalanan, tidak ada yang bicara. Suasana hening mencekam. Rara terus menangis sesenggukan memegangi perutnya yang kram karena stres. Ibu menatap kosong keluar jendela, mulutnya komat-kamit merapalkan kemarahan pada Hana. Bapak terlihat semakin pucat, napasnya pendek-pendek. Sore menjelang maghrib ketika mereka sampai di depan gang rumah. Mereka berjalan kaki menyeret koper dengan langkah gontai. Namun, saat mendekati gerbang rumah, langkah mereka terhenti mendadak. Jantung Ferry seakan berhenti berdetak. Di gerbang rumah yang tinggi itu, terpasang rantai besar dengan gembok besi. Sebuah papan segel berwarna merah tertempel miring di pagar, tanah dan bangunan ini dalam pengawasan, disita. Di depan pagar, duduk 3 orang preman berwajah garang sedang merokok dan bermain kartu. Di samping mereka, barang-barang perabot rumah tangga milik keluarga itu, sofa, televisi, lemari baju, sudah dikeluarkan paksa dan ditumpuk sembarangan di pinggir jalan seperti sampah. Apa-apaan ini? Jerit ibu histeris melihat sofa kesayangannya kehujanan di pinggir got. Ia berlari mendekat, tapi salah satu preman langsung berdiri menghadang. "Eits, mau kemana bu? Ini rumah sudah disita bos," kata preman itu dengan suara parau yang menakutkan. "Penghuninya kabur nggak bayar bunga, sertifikat sudah digadaikan tapi angsuran macet total. Sesuai perjanjian, kalau macet, rumah dikosongkan." Bapak terbelalak kaget. Ia menoleh ke arah Ferry yang kini wajahnya pucat pasi seperti mayat. "Apa maksudnya ini, Ferry? Sertifikat? Sertifikat rumah ada di lemari Bapak. Kuncinya Bapak pegang." Bapak berteriak parau, mencengkeram kerah baju Ferry. Ferry gagap, tidak bisa menjawab. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Rahasianya terbongkar di saat yang paling buruk. Itu. Pak, Ferry. Ferry pinjam sebentar buat modal usaha. Ferry janji mau balikin. Kurang ajar. Bapak yang biasanya sabar itu meledak. Ia memukul wajah Ferry dengan tenaga sisanya. "Itu rumah hasil keringat Hana. Itu satu-satunya tempat kita berteduh. Kau gadaikan buat apa? Judi lagi?" Rara menjerit histeris melihat bapak dan suaminya berkelahi. "Cukup. Hentikan." Rara mencoba melerai, tapi ia terdorong dan jatuh terduduk di aspal. Ibu yang baru sadar situasi sebenarnya langsung menyerang Ferry. Ia menjambak rambut menantunya itu dengan membabi buta. "Kamu maling. Kamu penipu. Kembalikan rumah kami. Dasar laki-laki tidak berguna." Ibu meraung-raung seperti orang gila. Tetangga mulai berkerumun menonton drama tragis itu, tapi tidak ada yang berani mendekat karena takut pada preman. Para preman itu justru tertawa melihat keluarga itu saling baku hantam. "Woi, sudah. Jangan ribut di sini," bentak ketua preman. "Urusan kalian bukan sama kami. Kalian sudah nggak punya hak di sini. Pergi sana, atau kami seret kalian." Ferry yang sudah babak belur dipukuli bapak dan dicakar ibu, tiba-tiba kalap. Rasa takut dan malunya berubah menjadi amarah buta. Ia merasa disudutkan. Ia mengambil balok kayu bekas kaki meja yang patah dari tumpukan barang di pinggir jalan. Bukannya melawan preman, ia malah mengamuk membabi buta ke arah gerbang rumah, memukuli gembok dan pagar besi itu sekuat tenaga sambil berteriak-teriak tidak jelas. "Ini rumah gue. Buka. Buka bangsat." "Ferry, jangan," jerit Rara. Para preman itu tidak tinggal diam. Mereka mengeroyok Ferry. Terjadi perkelahian tidak seimbang. Ferry dipukuli habis-habisan hingga tersungkur di got yang kotor. Bapak yang melihat itu terkena serangan jantung. Ia memegangi dada kirinya, matanya melotot menahan sakit yang luar biasa, lalu tubuh rentanya ambruk ke tanah. "Bapak!" teriak ibu dan Rara bersamaan. Mereka berlari memeluk tubuh bapak yang kejang-kejang. Suasana menjadi kacau balau. Hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi tubuh mereka yang penuh luka, air mata, dan lumpur. Di tengah hujan yang mulai deras, mereka kehilangan segalanya. Rumah, harga diri, dan harapan. Mereka kini benar-benar gelandangan di depan istana yang dulu mereka banggakan. Tidak ada Hana yang datang menyelamatkan. Kali ini, mereka sendirian menghadapi badai yang mereka ciptakan sendiri. Para preman itu mundur sedikit saat melihat bapak pingsan. Takut disalahkan jika bapak mati. Warga mulai berani mendekat untuk menolong bapak. Tapi mereka menatap sinis ke arah Ferry yang mengerang kesakitan di selokan.
Seseorang berinisiatif memanggil polisi karena keributan itu sudah meresahkan lingkungan. Sirine polisi sayup-sayup terdengar dari kejauhan, mendekat, membawa babak baru penderitaan bagi mereka. Suasana di dalam unit penthouse Hana terasa begitu kontras dengan badai yang sedang berkecamuk di luar sana. Hujan deras mengguyur kota Jakarta malam itu, menciptakan tirai air yang menyamarkan gemerlap lampu gedung-gedung pencakar langit. Di dalam ruangan yang sejuk dan beraroma lavender, Hana duduk bersandar di sofa beludru berwarna krem, menikmati segelas teh chamomile hangat. Alunan musik jazz instrumental mengalun pelan dari speaker yang tersembunyi di langit-langit, menciptakan atmosfer ketenangan yang selama 5 tahun terakhir ini menjadi barang mewah baginya. Hana memejamkan mata, meresapi kebebasannya. Tidak ada lagi teriakan ibu yang meminta uang belanja, tidak ada lagi rengekan Rara yang minta dibelikan kosmetik, dan tidak ada lagi wajah bapak yang penuh tuntutan diam-diam. Malam ini seharusnya menjadi malam istirahat yang sempurna setelah seharian ia memimpin rapat direksi di kantornya. Namun, ketenangan itu terusik ketika ponselnya yang tergeletak di meja marmer bergetar panjang, memecah kedamaian yang baru saja ia bangun. Hana membuka mata perlahan dan melirik layar ponselnya. Nomor tidak dikenal. Ia membiarkannya sejenak, berpikir mungkin itu telemarketing yang salah sambung di jam malam. Namun panggilan itu mati dan berdering kembali dengan segera, menandakan urgensi yang tidak bisa diabaikan. Dengan enggan, Hana meraih ponsel itu dan menggeser tombol hijau. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, membiarkan penelepon di seberang sana berbicara lebih dulu. Suara di ujung telepon terdengar berat dan tegas, tipikal suara aparat yang terbiasa memberi perintah, diiringi latar belakang suara hiruk-pikuk sirene dan teriakan orang-orang yang samar. Penelepon itu memperkenalkan dirinya sebagai inspektur polisi dari sektor kepolisian daerah, tempat rumah lama orang tua Hana berada. Jantung Hana berdesir pelan, bukan karena takut, melainkan karena firasatnya mengatakan bahwa drama keluarganya belum benar-benar berakhir di lobi apartemen tadi sore. Polisi itu mengonfirmasi identitas Hana dan bertanya, apakah ia mengenal 4 orang yang baru saja diamankan petugas di lokasi penggerebekan dan kerusuhan massa. Hana menarik napas panjang sebelum menjawab, ya, dengan nada datar. Polisi kemudian menjelaskan kronologi kejadian yang membuat Hana terdiam mendengarkannya. Ternyata, setelah diusir oleh preman suruhan rentenir dari rumah lama, Ferry tidak hanya sekadar mengamuk memukul pagar. Dalam keadaan kalap dan putus asa, Ferry yang babak belur mencoba melarikan diri dari pengeroyokan dengan cara merampas sepeda motor milik warga yang sedang melintas. Ferry melakukan aksi nekat itu dengan menodongkan pecahan botol kaca. Terjadi tarik-menarik yang menyebabkan warga tersebut terluka, dan massa yang marah nyaris menghakimi Ferry sampai mati jika polisi tidak segera datang. Tidak hanya itu, polisi juga menemukan paket kecil berisi bubuk putih mencurigakan di saku celana Ferry saat penggeledahan tubuh dilakukan. Diduga itu adalah narkoba jenis sabu yang mungkin digunakan Ferry untuk menghilangkan stres, atau memang ia sudah menjadi pengguna aktif tanpa sepengetahuan keluarga. Bapak yang melihat menantunya diringkus dan dipukuli massa, jatuh pingsan karena serangan jantung ringan dan kini sedang dirawat di klinik kepolisian dengan penjagaan ketat. Sementara ibu dan Rara, yang histeris dan mencoba menghalangi petugas saat menangkap Ferry, juga turut diamankan karena dianggap memprovokasi keributan dan mengganggu ketertiban umum. Mereka semua kini berada di kantor polisi, meringkuk di sel tahanan sementara, dan satu-satunya nama yang mereka teriakkan sebagai penjamin adalah nama Hana. Hana mendengarkan semua laporan itu dengan wajah tanpa ekspresi, seolah ia sedang mendengarkan laporan keuangan perusahaan yang merugi. Hatinya telah membeku. Ia membayangkan wajah Ferry yang sok jagoan kini babak belur dan terancam pasal berlapis. Penganiayaan, perampasan dengan kekerasan, dan kepemilikan narkoba. Karma itu datang lebih cepat dari layanan pesan antar, pikir Hana. Ketika polisi bertanya apakah Hana bersedia datang untuk menjadi penjamin, atau setidaknya mendampingi proses pemeriksaan mengingat kondisi bapak yang sakit, jawaban pertama yang meluncur dari bibir Hana adalah penolakan. Ia berkata dengan tegas bahwa ia tidak ingin terlibat dengan urusan kriminal, meskipun pelakunya memiliki hubungan darah dengannya. Ia meminta polisi memproses semuanya sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Namun, beberapa menit setelah ia menutup telepon dari kepolisian, ponselnya kembali berdering. Kali ini dari Pak Surya, pengacara senior kepercayaan Hana yang selama ini membantu mengurus legalitas aset-asetnya. Rupanya, polisi juga menghubungi Pak Surya karena nomornya tercantum sebagai kontak darurat di dompet Bapak, sebuah kartu nama lama yang pernah Hana berikan pada Bapak bertahun-tahun lalu. Pak Surya memberikan pandangan yang berbeda. Dengan suara tenang dan penuh wibawa, Pak Surya menyarankan agar Hana tetap datang ke kantor polisi malam ini juga. Bukan untuk membebaskan mereka, melainkan untuk memastikan kematian perdata mereka. Pak Surya menjelaskan bahwa jika Hana tidak datang, Ferry mungkin akan memutarbalikkan fakta,
mengaku sebagai korban, atau bahkan menjaminkan aset lain yang mungkin masih berkaitan dengan nama Hana. Kehadiran Hana diperlukan untuk memberikan kesaksian yang memberatkan dan memutus tali terakhir yang bisa digunakan Ferry untuk lolos. Ini adalah kesempatan emas untuk memenjarakan benalu itu secara legal dan permanen. Kata-kata Pak Surya masuk akal. Hana menyadari bahwa jika ia hanya diam di apartemen, bayang-bayang mereka akan terus menghantuinya. Ia harus menghadapi mereka satu kali lagi untuk mengakhiri semuanya dengan tuntas. Hana bangkit dari sofa, meletakkan gelas tehnya yang belum habis. Ia berjalan menuju walk-in closet miliknya. Ia tidak memilih pakaian santai. Sebaliknya, ia memilih setelan blazer kerja berwarna navy dengan potongan tegas, celana bahan yang rapi, dan sepatu hak tinggi yang akan menimbulkan suara ketukan berwibawa di setiap langkahnya. Ia menyapukan sedikit riasan untuk menutupi kelelahannya, memakai lipstik berwarna merah marun yang memberikan kesan dominan dan tak tersentuh. Hana menatap pantulan dirinya di cermin besar. Wanita di cermin itu bukan lagi Hana si anak penurut yang bisa dibodohi dengan air mata buaya. Wanita itu adalah eksekutor yang siap menjatuhkan vonis. Hana mengambil tas kerjanya yang berisi dokumen-dokumen penting yang sudah disiapkan Pak Surya sebelumnya, termasuk bukti-bukti transfer dan kepemilikan aset. Ia turun ke basement apartemen, masuk ke dalam mobil sedan Eropa hitam miliknya. Mesin mobil menderu halus saat dinyalakan. Hujan di luar masih deras, seolah alam sedang menangis meratapi nasib keluarga yang telah hancur itu, atau mungkin alam sedang membersihkan jalan bagi Hana untuk melangkah menuju kemenangan akhirnya. Hana memacu mobilnya membelah jalanan Jakarta yang basah dan licin. Sepanjang perjalanan, memori masa kecilnya berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Ingatan saat ibu menyuapinya makan, saat bapak mengajarinya naik sepeda. Kenangan manis itu terasa menyakitkan karena kini tertutup oleh pengkhianatan dan ketamakan mereka. Hana mengeratkan cengkeramannya pada setir mobil. Ia tidak boleh goyah. Rasa kasihan adalah kelemahan yang akan dimanfaatkan mereka untuk kembali menghisap darahnya. Malam ini, Hana berjanji pada dirinya sendiri, tidak akan ada air mata untuk mereka. Hanya ada keadilan, sedingin hujan yang menabrak kaca depan mobilnya. Sesampainya di halaman parkir kantor polisi sektor tersebut, Hana melihat mobil Pak Surya sudah terparkir. Pengacara tua itu berdiri di teras kantor polisi dengan payung hitam, menunggu kliennya. Hana turun dari mobil, membuka payungnya sendiri, dan berjalan menghampiri Pak Surya. Mereka bersalaman singkat tanpa banyak bicara, hanya anggukan saling mengerti. Pak Surya menyerahkan sebuah map tambahan berisi draft tuntutan yang bisa diajukan Hana. Mereka berjalan beriringan masuk ke dalam gedung kantor polisi yang bising dan berbau asap rokok serta keringat apek. Kehadiran Hana dengan penampilannya yang elegan dan berkelas langsung menarik perhatian petugas piket yang mengantuk. Malam itu, di bawah lampu neon kantor polisi yang berkedip suram, babak penentuan nasib keluarga itu akan segera dimulai. Aroma karbol murahan bercampur bau keringat dan keputusasaan menyambut hidung Hana begitu ia melangkah masuk ke ruang pemeriksaan utama. Kontras yang sangat tajam terasa antara dirinya yang wangi parfum mahal dengan lingkungan kantor polisi yang sumpek itu. Petugas piket yang melihat kedatangan Hana dan Pak Surya segera membukakan pintu menuju area sel tahanan sementara, tempat di mana keluarganya sedang diamankan. Suara tangisan perempuan terdengar menyayat hati dari sudut ruangan, suara yang sangat Hana kenal. Itu suara ibu dan Rara. Hana menegakkan punggungnya, mengatur napas agar tetap tenang, dan melangkah masuk dengan dagu terangkat. Suara hak sepatunya yang beradu dengan lantai keramik pecah-pecah bergema, membuat semua orang di ruangan itu menoleh. Pemandangan di hadapannya sungguh menyedihkan. Di sebuah bangku panjang kayu, ibu duduk bersimpuh sambil memeluk lutut, rambutnya yang biasanya disasak rapi kini acak-acakan, matanya bengkak karena menangis. Di sebelahnya, Rara tertidur ayam dengan posisi meringkuk memegangi perutnya, wajahnya pucat pasi tanpa riasan, terlihat seperti anak kecil yang tersesat. Bapak terbaring di sebuah brankar lipat di pojok ruangan dengan selang oksigen menempel di hidungnya, terlihat lemah namun sadar. Dan di dalam sel jeruji besi yang terpisah sekitar 2 meter dari mereka, Ferry duduk di lantai dengan wajah penuh lebam biru dan ungu, bibirnya pecah, dan bajunya robek-robek bersimbah noda darah kering serta lumpur. Ketika ibu melihat sosok Hana berdiri di ambang pintu, matanya langsung berbinar seolah melihat malaikat penyelamat. Ibu melompat bangun, berlari tertatih-tatih mendekati Hana, dan langsung menjatuhkan dirinya bersujud di kaki Hana. "Hana, anakku, tolong ibu, nak, tolong bapak. Kami tidak salah. Ini semua salah paham." Ibu meraung-raung memegangi kaki celana Hana, tidak peduli bahwa tindakannya itu mengotori pakaian mahal anaknya. "Bebaskan kami, Han. Bayarkan jaminannya. Ibu janji tidak akan minta apa-apa lagi." Kasihan Rara, dia hamil,
tidak boleh stres di tempat kotor begini. Hana tidak bergerak mundur. Namun ia juga tidak membungkuk untuk membantu ibunya berdiri. Ia berdiri tegak seperti patung batu. Matanya menatap dingin ke ubun-ubun ibu. Berdiri, Bu. Jangan mempermalukan diri sendiri lebih dari ini, ucap Hana datar. Suaranya tidak keras, tapi memiliki otoritas yang membuat tangisan ibu terhenti sejenak. Ferry yang berada di balik jeruji besi ikut bersuara saat mendengar suara Hana. Bukannya memelas, ego laki-laki itu masih tersisa meski fisiknya sudah hancur. Ia bangkit berdiri, mencengkeram jeruji besi dengan tangan gemetar. Heh, puas lu sekarang? Ini semua gara-gara lu, Hana, teriak Ferry dengan suara serak. Kalau lu nggak pelit, kalau lu kasih duit buat bayar rentenir itu, gue nggak bakal kayak gini. Lu yang bikin keluarga ini hancur. Lu kakak ipar paling jahat sedunia. Ludah Ferry muncrat saat ia berteriak, menunjukkan betapa ia tidak memiliki rasa penyesalan sedikitpun. Hana menoleh perlahan ke arah Ferry. Tatapannya bukan tatapan kemarahan, melainkan tatapan jijik seperti melihat serangga yang harus dibasmi. Hana memberi kode pada Pak Surya. Pengacara itu maju selangkah, membuka map yang dibawanya, dan mengeluarkan selembar dokumen plastik. Saudara Ferry, kata Pak Surya tenang, sebaiknya Anda hemat suara Anda untuk pembelaan di pengadilan nanti. Karena selain pasal penganiayaan, perampasan, dan narkoba yang sudah menjerat Anda malam ini, klien saya, Ibu Hana, akan menambahkan satu tuntutan lagi yang akan membuat Anda membusuk lebih lama di penjara. Ferry terdiam, matanya menyipit curiga. Tuntutan apa? Gue nggak ada urusan sama lu. Hana mengambil dokumen itu dari tangan Pak Surya dan melangkah mendekati jeruji besi, membiarkan ibu masih menangis di belakangnya. Ia menempelkan dokumen itu ke jeruji agar Ferry bisa membacanya. Itu adalah salinan dokumen perjanjian kredit bank yang asli, serta sebuah surat pernyataan bermeterai yang pernah Ferry tunjukkan ke rentenir, surat yang baru saja disita polisi dari tas Ferry sebagai barang bukti. Surat itu berisi kuasa jual rumah, lengkap dengan tanda tangan Hana di bagian bawahnya. Kamu pikir saya tidak tahu? Tanya Hana dingin. Polisi menemukan surat kuasa palsu ini di tasmu. Kamu memalsukan tanda tangan saya untuk meyakinkan rentenir itu, agar mau menerima sertifikat rumah yang sebenarnya belum balik nama. Kamu tahu apa ancaman hukuman untuk pemalsuan dokumen otentik demi keuntungan pribadi? Pasal 263 KUHP, Ferry. 6 tahun penjara. Ditambah pasal narkoba dan penganiayaan, mungkin kamu baru akan keluar saat anakmu sudah masuk SD. Itu pun kalau kamu masih hidup di dalam sana. Wajah Ferry yang lebam seketika berubah pucat pasi, lebih putih dari tembok di belakangnya. Kakinya lemas. Ia mundur selangkah, melepaskan cengkeramannya dari jeruji besi. Ia tahu ia tamat. Keahliannya memanipulasi orang tidak akan berlaku di hadapan bukti forensik tanda tangan. Rara yang terbangun karena keributan itu, mendengar semua ucapan Hana. Ia menatap suaminya dengan tatapan nanar. Mas, kamu palsuin tanda tangan Kak Hana? Kamu bilang itu rumah warisan Bapak. Rara mulai menangis lagi, kali ini tangisan kekecewaan yang mendalam. Ia menyadari bahwa selama ini ia tidur dengan seorang penipu ulung. Hana berbalik menghadap ibu dan bapak. Bapak, Ibu, dengar baik-baik, kata Hana, kali ini suaranya sedikit bergetar menahan emosi yang meluap. Rumah itu disita bukan karena saya tidak bayar. Rumah itu disita karena menantu kesayangan kalian ini mencuri sertifikatnya dan menggadaikannya ke rentenir ilegal, ditambah memalsukan tanda tangan saya. Uangnya dipakai judi dan foya-foya, bukan untuk makan kalian. Bapak di Brankar hanya bisa meneteskan air mata, dadanya naik turun menahan sesak penyesalan. Ia telah salah menilai anak. Ia membuang berlian demi memungut bangkai. Ibu ternganga, menatap Ferry dengan tatapan benci yang membara. Setan kamu, Ferry, kembalikan rumahku, teriak ibu, hendak menyerang jeruji besi, tapi ditahan oleh polisi wanita. Inspektur polisi mendekati Hana. Jadi bagaimana, Bu Hana? Apakah Anda ingin menyelesaikan ini secara kekeluargaan atau lanjut proses hukum? Mengingat pelakunya keluarga sendiri. Hana menatap keluarganya satu persatu. Ia melihat kehancuran total di wajah mereka. Namun ia juga ingat rasa sakit selama 5 tahun diperlakukan seperti sapi perah. Ia ingat tamparan ibu di pesta pernikahan. Ia ingat hinaan Ferry. Lanjut proses hukum, Pak, jawab Hana tegas tanpa keraguan. Saya tidak mengenal kriminal sebagai keluarga. Proses Ferry sesuai semua pasal yang berlaku. Untuk Bapak, Ibu, dan Rara, karena mereka terbukti hanya ikut-ikutan dan tidak terlibat pidana berat selain provokasi ringan, terserah Bapak polisi mau menahan mereka berapa lama untuk pembinaan.
Tapi saya tidak akan membayar jaminan sepeser pun. Hana, tega kamu, jerit ibu, kembali histeris. Kami mau tidur di mana kalau keluar dari sini? Rumah sudah tidak ada. Hana menatap ibunya dengan sorot mata yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan ketegasan. Itu bukan urusan saya lagi, Bu. Ibu punya suami, punya menantu laki-laki, dan punya anak emas. Minta tolonglah pada mereka. Peran saya sebagai dompet berjalan sudah berakhir malam ini. Hana mengangguk pada Pak Surya dan inspektur polisi, lalu memutar tubuhnya. Ia berjalan keluar dari ruang tahanan itu tanpa menoleh lagi, mengabaikan teriakan memilukan dari ibu dan Rara yang memanggil namanya berkali-kali. Suara pintu besi yang ditutup dan dikunci di belakangnya terdengar, seperti suara palu hakim yang mengetuk vonis akhir. Hana berjalan keluar gedung kantor polisi, kembali ke udara malam yang dingin. Hujan sudah berhenti, menyisakan aroma tanah basah yang menyegarkan. Ia menghirup udara dalam-dalam, merasakan paru-parunya terisi oksigen kebebasan yang murni. Malam ini, ia memang kehilangan keluarga, tapi ia berhasil mendapatkan kembali hidupnya yang sempat rampas. Hana masuk ke mobilnya, siap menyongsong hari esok di mana ia adalah satu-satunya penulis bagi takdirnya sendiri. Palu hakim diketuk 3 kali dengan suara yang tegas dan menggema di ruang sidang yang dingin. Suara itu menandai berakhirnya masa depan Ferry sebagai manusia bebas. Hakim menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dipotong masa tahanan, ditambah denda subsidiar yang tidak mungkin bisa dibayarnya. Ferry terbukti bersalah melakukan pemalsuan dokumen otentik, penyalahgunaan narkotika, dan penganiayaan. Wajah Ferry yang sudah tidak lagi terlihat sombong, tertunduk lesu saat petugas kejaksaan menggiringnya keluar dari ruang sidang dengan tangan terborgol. Ia sempat menoleh ke arah bangku pengunjung, mencari wajah Rara atau ibu, namun tatapannya kosong. Tidak ada air mata perpisahan yang romantis, hanya tatapan penuh kebencian dan kekecewaan dari keluarga yang telah ia hancurkan. Rara memalingkan wajahnya saat Ferry lewat, tidak sudi melihat laki-laki yang telah menipunya mentah-mentah tentang kekayaan dan status sosial. Ferry dibawa pergi menuju mobil tahanan, meninggalkan istri yang sedang hamil muda dan mertua yang kini sebatang kara di tengah kerasnya ibu kota. Setelah sidang usai, bapak, ibu, dan Rara berjalan keluar gedung pengadilan dengan langkah gontai. Mereka telah dibebaskan dari tuduhan provokasi karena kurang bukti dan pertimbangan kemanusiaan, namun kebebasan itu terasa seperti kutukan. Matahari siang itu bersinar terik, membakar kulit mereka yang tidak terlindungi. Mereka berdiri di trotoar depan pengadilan, bingung harus melangkah kemana. Rumah sudah disita. Uang di dompet ibu tinggal beberapa lembar ribuan yang lusuh. Pakaian yang mereka kenakan adalah pakaian yang sama sejak beberapa hari lalu, sudah bau apek dan kusut. Ibu mencoba menghubungi beberapa kerabat dekat melalui ponsel Rara yang retak layarnya, berharap ada yang mau menampung mereka barang semalam 2 malam. Namun, hasilnya nihil. Berita tentang kebusukan Ferry dan hancurnya keluarga mereka sudah menyebar cepat di grup WhatsApp keluarga besar. Tidak ada yang mau menerima, benalu, yang bermasalah dengan hukum dan rentenir. Telepon demi telepon ditolak, atau dijawab dengan alasan klise bahwa rumah sedang penuh atau sedang ada tamu. Kenyataan pahit mulai menampar mereka dengan brutal. Sore itu, langit mendung menggelayut, seolah mengejek nasib mereka. Mereka berjalan tanpa arah menyusuri jalanan kota, menyeret langkah kaki yang lecet. Bapak yang kondisinya pasca serangan jantung ringan belum pulih benar, harus dipapah oleh Rara dan ibu bergantian. Napas bapak terdengar berat dan berbunyi ngik, namun mereka tidak punya uang untuk ke dokter, apalagi menebus obat. Saat malam tiba, mereka terpaksa beristirahat di emperan sebuah toko yang sudah tutup. Rara menangis sambil memegangi perutnya yang keroncongan. Bayi di kandungannya butuh nutrisi, tapi Rara bahkan tidak bisa membeli sebotol air mineral. Ibu menatap nanar ke arah jalanan yang ramai oleh kendaraan orang-orang yang pulang kerja menuju rumah nyaman mereka. Ibu teringat Hana. Dulu, jam segini Hana pasti sudah menyiapkan makan malam enak di meja, rumah bersih, dan listrik menyala terang. Penyesalan itu datang terlambat, menusuk-nusuk ulu hati ibu, namun rasa gengsi masih menghalangi lidahnya untuk mengakui kesalahan. 3 hari mereka hidup menggelandang. Tidur curi-curi di mushola pom bensin sampai diusir penjaga, makan dari sisa nasi bungkus yang diberikan orang yang iba di jalan, dan mandi sekadarnya di toilet umum. Kondisi bapak semakin memburuk, badannya mulai demam tinggi. Rara juga mulai mengalami flek pendarahan karena stres dan kelelahan fisik. Dalam keputusasaan yang memuncak, ibu akhirnya membuang harga dirinya. Ia menelepon Pak Surya, pengacara Hana, menggunakan sisa pulsa terakhir. Ibu memohon agar Hana mau menemui mereka, bukan untuk minta uang, tapi setidaknya memberikan solusi tempat tinggal, karena bapak sudah nyaris karat di jalanan.
Pak Surya terdengar dingin di telepon, namun ia berjanji akan menyampaikan pesan tersebut kepada Hana. Keesokan harinya, sebuah mobil hitam berhenti di depan taman kota tempat mereka duduk melamun di bawah pohon. Jantung ibu berdegup kencang, berharap itu Hana yang datang menjemput mereka untuk dibawa kembali ke kehidupan layak. Kaca mobil turun. Benar, itu Hana. Namun Hana tidak turun dari mobil. Ia hanya duduk di kursi kemudi dengan kacamata hitam menutupi matanya, wajahnya datar tanpa ekspresi. Pak Surya keluar dari kursi penumpang depan, membawa sebuah amplop dan satu set kunci yang terlihat sederhana. Pak Surya menghampiri mereka yang duduk di bangku taman dengan bau badan menyengat. Pak Surya tidak menjabat tangan, hanya mengangguk sopan ala kadarnya. Ibu Hana sudah mendengar kondisi kalian, kata Pak Surya formal. Meskipun Ibu Hana sudah menegaskan tidak mau berhubungan lagi, atas dasar kemanusiaan dan memikirkan kondisi bapak serta bayi di kandungan Rara, Ibu Hana memberikan satu bantuan terakhir. Pak Surya menyerahkan kunci dan secari kertas berisi alamat kepada ibu. Ini adalah kunci kontrakan petak di daerah pinggiran, dekat pasar induk. Sewanya sudah dibayar lunas untuk 3 bulan ke depan. Di dalamnya sudah ada kasur busa, kompor 1 tungku, dan kipas angin kecil. Cukup untuk berteduh. Ibu menerima kunci itu dengan tangan gemetar. Harapannya untuk diajak ke apartemen mewah, atau dibelikan rumah baru pupus seketika. Kontrakan petak? Di pinggir pasar? Itu penghinaan bagi ibu yang dulu hidup di rumah gedongan. Cuma ini, Hana tega menempatkan bapaknya yang sakit di kontrakan sempit. Protes ibu, air matanya menetes bukan karena haru, tapi karena kecewa. Hana yang mendengar suara ibu dari dalam mobil, akhirnya membuka pintu dan turun. Ia melepas kacamata hitamnya, menatap ibu dengan sorot mata yang tajam dan menusuk, membuat nyali ibu menciut seketika. Penampilan Hana sangat kontras dengan mereka. Bersih, wangi, dan berwibawa. Bu, suara Hana terdengar rendah namun penuh penekanan. Jangan lupa, kalian sekarang adalah gelandangan. Tidak punya rumah, tidak punya uang, dan punya hutang rasa malu di mana-mana. Saya memberikan atap untuk kalian tidur saja itu sudah kebaikan yang tidak pantas kalian terima setelah apa yang kalian lakukan pada saya. Hana melangkah mendekat, berdiri tegak di hadapan Rara yang menunduk malu. Dengar baik-baik. Ini adalah interaksi terakhir kita. Sewa kontrakan itu hanya 3 bulan. Gunakan waktu 90 hari itu untuk mencari kerja. Rara, kamu masih muda, kamu bisa cuci piring di warung, jadi buruh cuci, atau apa saja. Bapak dan ibu bisa bantu lipat kardus atau kumpulkan botol bekas. Setelah 3 bulan, kalau kalian tidak bisa bayar sewa sendiri, kalian akan diusir oleh pemilik kontrakan, dan jangan harap saya akan datang menolong lagi. Kak Hana. Rara mencoba memegang tangan kakaknya, tapi Hana menarik tangannya. Simpan air matamu, Ra. Air mata tidak bisa membeli susu untuk anakmu nanti. Mulailah belajar hidup susah. Rasakan bagaimana rasanya banting tulang demi sesuap nasi, seperti yang aku lakukan 5 tahun lalu untuk membiayai gaya hidupmu. Potong Hana tegas. Hana berbalik badan, kembali masuk ke mobil mewahnya. Pak Surya mengikuti. Mesin mobil menderu halus. Sebelum kaca jendela naik menutup sepenuhnya, Hana sempat menoleh sekali lagi melihat keluarganya yang menyedihkan itu. Ada rasa sakit di dadanya, tapi akal sehatnya mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengajar mereka. Membantu mereka terus-menerus, hanya akan membuat mereka lumpuh selamanya. Mobil Hana melaju pergi, meninggalkan asap tipis yang segera hilang disapu angin. Ibu, bapak, dan Rara menatap kepergian mobil itu dengan pandangan kosong. Di tangan ibu tergenggam kunci berkarat yang menjadi satu-satunya penyambung nyawa mereka. Mereka pun pergi mencari alamat kontrakan tersebut dengan naik angkot. Lokasinya berada di gang sempit yang becek, di belakang pasar yang bising dan bau sampah busuk. Kontrakan itu benar-benar hanya satu petak ruangan. Kamar mandi di dalam sempit dan pesing. Dindingnya lembab mengelupas. Tetangga kanan kiri berisik dengan suara musik dangdut dan teriakan. Saat pintu dibuka, hawa panas langsung menyergap keluar. Tidak ada AC, tidak ada sofa empuk. Bapak dibaringkan di atas kasur busa tipis di lantai. Ibu duduk bersandar di dinding, menatap langit-langit yang penuh sarang laba-laba. Rara menangis lagi di pojok ruangan. Inilah istana baru mereka. Istana yang dibangun dari reruntuhan keserakahan dan kebodohan mereka sendiri. Vonis kehidupan telah dijatuhkan, dan mereka harus menjalaninya dengan merangkak dari titik paling bawah. Tidak ada lagi keajaiban, tidak ada lagi juru selamat bernama Hana. Yang ada hanyalah realita yang menggigit tulang. 5 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk merubah nasib seseorang, baik ke arah yang lebih baik maupun ke jurang kehancuran yang lebih dalam. Jakarta masih sama macet dan sibuknya.
Namun bagi Hana, kota ini telah menjadi taman bermainnya. Di sebuah gedung pencakar langit di kawasan segitiga emas, Hana berdiri di balik dinding kaca ruang kerjanya yang luas di lantai 40. Ia kini bukan lagi sekadar manajer, melainkan pemilik dari perusahaan konsultan properti yang berkembang pesat. Namanya diperhitungkan di kalangan pebisnis ibu kota. Penampilannya semakin matang dan elegan. Gurat-gurat kelelahan masa lalu telah hilang, digantikan oleh pancaran kepercayaan diri wanita sukses yang memegang kendali penuh atas hidupnya. Sore itu, Hana sedang bersiap untuk pulang. Ia merapikan meja kerjanya, mengambil tas tangan kulit bermerek, dan berjalan keluar ruangan disambut sapaan hormat dari para karyawannya. Di lobi gedung, seorang pria tampan dengan senyum hangat sudah menunggunya. Itu adalah suami Hana, seorang arsitek ternama yang ia temui 3 tahun lalu. Laki-laki yang mencintainya dengan tulus, menghargai kerja kerasnya, dan yang terpenting, tidak pernah melihat Hana sebagai mesin uang. Di samping suaminya, seorang anak perempuan kecil berusia 2 tahun berlari terhuyung-huyung menyambut Hana. "Bunda," seru anak itu riang. Hana tersenyum lebar, senyum yang tulus dan lepas, lalu menggendong putrinya. Ini adalah keluarga yang selalu ia impikan. Keluarga yang saling memberi, bukan saling menghisap. Mereka masuk ke dalam mobil SUV mewah keluaran terbaru yang nyaman dan kedap suara. Sang suami mengemudikan mobil membelah kemacetan sore Jakarta, sementara Hana bercanda dengan putrinya di kursi belakang. Suasana di dalam mobil begitu hangat, penuh tawa dan cerita tentang kegiatan hari itu. Mereka berencana makan malam di sebuah restoran keluarga favorit, sebelum pulang ke rumah mereka yang asri di kawasan elit. Hidup Hana terasa sempurna. Luka masa lalu memang meninggalkan bekas parut, namun parut itu kini menjadi pengingat betapa kuatnya ia bertahan. Ia hampir tidak pernah lagi memikirkan keluarga lamanya. Baginya, mereka adalah bagian dari sejarah kelam yang sudah tutup buku. Mobil mereka berhenti di sebuah perempatan besar, karena lampu merah menyala cukup lama. Di luar, langit mulai gelap, lampu-lampu jalan mulai menyala. Pemandangan di perempatan itu sudah biasa terlihat di Jakarta. Pedagang asongan, pengamen, dan peminta-minta berkeliaran di antara mobil-mobil yang berhenti, mencoba mengais rezeki dari belas kasihan orang. Hana iseng melihat keluar jendela, mengamati hiruk-pikuk jalanan. Matanya menyapu trotoar yang kotor di sebelah kiri jalan. Di sana, di bawah sorot lampu jalan yang remang-remang, ada sebuah gerobak kayu butut yang dipenuhi kardus bekas dan botol plastik. Pandangan Hana terkunci pada sosok wanita tua yang sedang mengaduk-aduk tong sampah di dekat gerobak itu. Wanita itu memakai daster lusuh yang sudah sobek di bagian bahu, rambutnya yang memutih dan kusam diikat asal-asalan. Kulitnya hitam terbakar matahari, tangannya kasar penuh kotoran. Wanita itu menarik sebotol air mineral kosong dari tong sampah, lalu memasukkannya ke dalam karung dengan gerakan yang terlihat sangat lelah. Jantung Hana berdesir. Ia mengenali postur tubuh itu. Ia mengenali cara wanita itu menyeka keringat di dahinya. Itu ibu. Hana menahan napas, matanya bergeser ke samping gerobak. Di sana, duduk seorang laki-laki tua di atas kursi roda bekas yang rodanya sudah bengkok. Laki-laki itu tubuhnya kurus kering tinggal tulang berbalut kulit, mulutnya sedikit miring, dan tatapannya kosong menatap aspal. Air liur menetes dari sudut bibirnya yang tidak bisa ia kontrol. Itu Bapak. Stroke tampaknya telah melumpuhkan sebagian tubuh dan otaknya, membuatnya hanya bisa duduk diam menunggu ajal atau menunggu belas kasih orang. Dan di trotoar, duduk seorang wanita muda yang terlihat jauh lebih tua dari usianya. Wajahnya kurus, tulang pipinya menonjol, kulitnya kusam dan kasar. Wanita muda itu sedang menggendong seorang anak laki-laki kurus berumur, sekitar 4 tahun yang menangis merengek minta jajan. Wanita itu, Rara, sedang menjajakan tisu dan masker kepada pengendara motor yang berhenti, namun wajahnya terlihat putus asa karena tidak ada yang membeli. Rara berjalan mendekati barisan mobil mewah, mencoba menawarkan dagangannya. Ia mengetuk kaca mobil di depan mobil Hana, lalu ditolak. Rara kemudian berjalan mundur, tepat ke samping kaca mobil Hana. Kaca mobil Hana tidak menggunakan kaca film yang terlalu gelap dari dalam, sehingga Hana bisa melihat wajah adiknya dengan sangat jelas. Bekas-bekas penderitaan terukir jelas di wajah Rara. Tidak ada lagi Rara yang manja, yang ada hanyalah Rara yang dikalahkan oleh kehidupan. Anak di gendongan Rara, anak Ferry, terlihat tidak terurus, bajunya kekecilan dan ingusan. Tiba-tiba, mata Rara menatap ke dalam mobil. Meski kaca mobil itu gelap dari luar, entah bagaimana, insting saudara atau mungkin takdir membuat tatapan mereka bertemu. Rara mematung. Mulutnya sedikit terbuka, seolah hendak memanggil nama, Kak Hana. Ia mengenali mobil itu, atau mungkin mengenali siluet Hana di dalamnya.
Rara menoleh cepat ke arah ibu yang masih sibuk dengan sampah. Bu, Bu, panggil Rara sambil menunjuk mobil Hana. Ibu menoleh, matanya yang rabun menyipit. Ibu berjalan tertatih mendekat ke pinggir jalan. Mereka bertiga, ibu, Rara, dan bapak di kursi roda, kini menatap ke arah mobil Hana. Ada gurat penyesalan yang begitu dalam di mata ibu. Ada kerinduan yang menyakitkan. Tangan ibu terangkat sedikit, seolah ingin melambai, atau mungkin ingin meminta tolong. Bibir ibu bergerak menyebut nama Hana. Mereka terlihat begitu kecil, begitu rapuh, dan begitu menyedihkan. Karma telah bekerja dengan cara yang paling sempurna dan paling kejam. Mereka yang dulu membuang berlian demi batu kerikil, kini harus hidup memakan debu jalanan. Mereka yang dulu menertawakan kerja keras Hana, kini harus merasakan betapa perihnya mencari uang 1.000 perak. Di dalam mobil, suami Hana menyadari perubahan sikap istrinya. Ia mengikuti arah pandang Hana dan melihat para pemulung di pinggir jalan itu. Sayang, ada apa? Kamu kenal mereka? Tanya suaminya lembut, menyentuh tangan Hana yang dingin. Hana terdiam sejenak. Waktu seolah berhenti berputar. Di kepalanya, kilasan memori berputar cepat. Tamparan ibu di pesta pernikahan. Hinaan Ferry. Pengkhianatan bapak. Semua rasa sakit itu masih ada. Namun kini tidak lagi terasa perih, hanya terasa seperti memori dari kehidupan orang lain. Hana menatap mata ibunya di luar sana. Ia melihat air mata mulai menggenang di mata tua itu. Kesempatan untuk membuka kaca mobil terbuka lebar. Hana bisa saja menurunkan kaca, memberikan segepok uang, atau bahkan mengajak mereka makan. Ia mampu melakukan itu. Sangat mampu. Namun, Hana menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan. Ia menggeleng pelan menjawab pertanyaan suaminya. Tidak. Jawab Hana tenang, suaranya datar tanpa keraguan. Aku tidak kenal mereka. Hanya orang asing yang mirip seseorang di masa lalu. Tepat saat itu, lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Mobil di depan mulai bergerak. Hana menekan tombol di pintu, memastikan pintu terkunci rapat, lalu menekan tombol untuk menaikkan tirai jendela otomatis di sampingnya. Perlahan, tirai hitam itu naik, menutup pemandangan keluarga masa lalunya. Hal terakhir yang Hana lihat sebelum tirai tertutup sempurna, adalah bahu ibu yang merosot jatuh dan Rara yang menutup wajahnya dengan tangan, menangis di pinggir jalan yang bising. Jalan, Mas, kata Hana pada suaminya. Mobil pun melaju perlahan, meninggalkan perempatan itu. Meninggalkan ibu yang kembali memungut botol, Rara yang kembali menjajakan tisu, dan bapak yang tetap menatap kosong dalam kebisuan. Hana kembali menoleh ke arah putrinya yang sedang tertawa, lalu mencium pipi gembil anaknya. Ia telah membuat pilihan. Darah memang lebih kental daripada air, tapi air mata yang tumpah karena pengkhianatan bisa menenggelamkan siapa saja, termasuk keluarga. Dan Hana memilih untuk berenang ke tepian, menyelamatkan dirinya sendiri, dan tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Di luar sana, di bawah langit Jakarta yang kelabu, keadilan telah ditegakkan oleh tangan takdir, sunyi namun absolut.